Shalom, morning everyone. Selamat datang di Curhatan Surgawi. Curhatan yang paling menyenangkan dan paling menyejukkan hati. Amin. Nah, teman-teman sepersekutan surgawi, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama meresponi dan menerima berkat atau kasih dari Allah sebelum kita memulai segala bentuk aktivitas kita yang Tuhan telah percayakan bagi kita hari ini. Oleh sebab itu, izinkan saya, Royan Saputra, berbagi kasih penting dari Allah pada pagi hari ini yang saya beri judul atau tema Who Am I? Itu bahasa Torajanya. Kalau bahasa sehari-harinya kita, siapakah saya? Nah, sebelum kita merenungkan jauh lebih dalam lagi mengenai tema ini, saya mau mengajak sahabat sepersekutan surgawi untuk mulai memikirkan hal ini bersama-sama tentang siapakah saya. Ataukah mungkin nih ada di antara kita yang masih bingung, aduh siapa saya ini ya? Saya nggak tahu siapa saya. Mungkin masih bingung dengan dirinya sendiri. Mungkin ada di antara kita. Tapi saya yakin dan percaya kita semua, teman-teman semua sepersekutuan surgawi pasti mengenal siapa diri teman-teman sendiri. Soalnya agak aneh juga ya kalau teman-teman atau saya nggak mengenal diri saya sendiri. Agak aneh gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah mengajukan pertanyaan ini kepada orang lain. Contoh sederhananya, ketika kita berjumpa dengan orang yang baru kita kenal, mungkin kita tanya, siapa kamu? Atau who are you? Saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang mendefinisikan orang lain berdasarkan sebuah nama. Contohnya, Agus yang lahir di bulan Agustus, atau Juli yang lahir di bulan Juli, Juni yang lahir di bulan Juni, Mei yang lahir di bulan Mei, atau Valentine yang biasanya lahir di bulan Februari. Nggak mungkin Valentine lahir di bulan Desember. Nah, biasanya pada umumnya orang itu mendefinisikan seseorang berdasarkan nama. Atau mungkin ada di antara kita juga yang mempercayai, saya sih nggak mempercayai bahwa zodiak itu benar. Kadang zodiak itu akurat gitu. Kadang-kadang kalau orang memperkenalkan nama pertama kali, contohnya Agus, lahir di bulan Agustus, zodiaknya ini. Saya nggak tahu nama zodiak apa. Karena saya nggak mempercayai zodiak itu sendiri. Tapi terkadang melalui perkenalan nama kita tahu zodiaknya apa, kita langsung mendefinisikan orang ini seperti ini. Ya nggak sepenuhnya seperti itu benar, tapi ya seperti itulah faktanya. Tapi tahu atau sadarkah kita bahwa banyak orang yang tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, bisa mendefinisikan orang lain, tapi nggak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Banyak orang juga yang tidak mempunyai atau tidak mengenal jati diri mereka yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tahu jati dirinya sebenarnya. Atau mungkin ada di antara kita juga yang mungkin masih mengambil definisi dari orang lain lalu mempercayainya. Karena dirasa antara sifat saya dan dia sama, mungkin raut wajah saya dengan dia sama. Jadi kita mendefinisikan diri kita sesuai dengan apa yang kita percaya kepada orang lain. Nah, saat kita percaya definisi-definisi tersebut, maka itu akan menjadi identitas diri kita sendiri. Terkadang itu secara duniawi. Ada yang mendefinisikan dirinya dari kegagalan. Ada juga yang mendefinisikan dirinya dari riwayat penyakit yang dialaminya. Atau contohnya mungkin ada seseorang yang bergabung dengan sebuah klub atau sebuah instansi terkait dan menjalani sebuah profesi, bisa saja kita jadikan itu sebagai patokan definisi jati diri mereka. Itulah kita yang manusiawi, normal, tanda kutip. Tetapi pada pagi hari ini ada hal penting, dan saya mau mengajak teman-teman sepersekutuan surgawi untuk memahami bahwa ada hal yang lebih penting lainnya yang seharusnya menjadi perenungan kita bersama-sama. Ini lebih penting. Kita harus mengetahui siapa diri kita, kita harus tahu status kita di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Karena itu adalah identitas kita yang sejati. Sebab satu-satunya yang boleh kita izinkan untuk mendefinisikan diri kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Allah yang menciptakan kita. Bukan kita menerima definisi diri kita melalui orang tua, melalui keluarga, melalui tetangga, apalagi orang di sebelah kampung. Aduh, itu lebih parah lagi ya. Tapi kita mengizinkan satu-satunya pribadi yang boleh kita izinkan mendefinisikan diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang menciptakan kita, dia yang mendesain hidup kita, dia yang membuat kita sampai pada titik ini. Itu sebabnya hanya dia satu-satunya yang bisa kita izinkan, boleh kita izinkan untuk mendefinisikan siapa saya dan siapa teman-teman. Nah, pada pagi hari ini juga tentunya kita akan didasari melalui satu kebenaran firman Tuhan yang telah saya siapkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan, teman-teman boleh menyimak, boleh juga buka Alkitabnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, teman-teman, sepersekutuan surgawi yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita harus memahami atau kita harus menemukan jawaban yang benar untuk menjawab setiap pertanyaan tentang siapakah aku, siapakah saya ini. Ini penting, sebab bila kita tidak mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya, maka hidup kita yang kita jalani saat ini, hidup yang sia-sia. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 tadi sampai 20 memberi jawaban atas setiap pertanyaan yang membuat kita menyadari saat ini bahwa ternyata hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Tetapi kita adalah milik Kristus Yesus, Tuhan sepenuhnya. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi apabila ada di antara sahabat sepersekutuan surgawi yang masih merasa memiliki dirinya sendiri, maka sahabat sepersekutuan surgawi telah berbuat kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan fatal? Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang telah membeli dan membayar kita dengan lunas seluruh hidup kita ini, supaya menjadi miliknya, kita melakukan kesalahan yang fatal. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan tema di atas. Dengan menyadari siapakah saya ini, siapakah diri kita ini, maka hal yang pertama, hidup yang kita jalani saat ini harus seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak lagi hidup dalam keinginan sendiri. Prioritas hidup kita berubah dari yang tadinya kita lebih condong ke mementingkan diri sendiri, mementingkan keegoisan kita. Sebaliknya kita berbalik mengikuti kehendaknya Allah. Selanjutnya, yang kedua, menjaga hidup supaya tetap tinggal di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Dan menanggalkan semua yang cemar, yang hanya penuh dengan hawa nafsu dunia, karena itu kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu yang penting. Dan yang ketiga, kita harus tunduk sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan sebagai seorang hamba yang taat dan setia. Ini sangat-sangat penting. Ketika kita menyadari, ketika kita sudah tahu siapa diri kita sebenarnya, kita harus tunduk sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan sebagai seorang yang taat dan setia. Yang keempat, tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Catat, tetapi hidup untuk kepentingan kerajaan Allah, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang sebagai sepersekutuan surgawi. 5.
menjadi manusia baru. Ini poin yang paling penting, poin yang terakhir, menjadi manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru? Apakah mungkin ada yang bertanya, apakah saya harus dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk ke dalam rahim kembali sehingga saya harus menjadi manusia baru? Apakah mesti melakukan hal-hal yang bersifatnya dunia supaya saya bisa dilahirkan kembali? Enggak seperti itu, no. Bukan menjadi manusia baru secara lahiriah, tetapi manusia baru yang meninggalkan kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kolose pasal 3 ayat 5-17 menegaskan tentang hal ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan penting untuk sahabat sepersekutuan sorgawi yang perlu kita sadari adalah, apakah untungnya bagi Tuhan sehingga ia mau membeli dan membayar hidupnya dengan memberi nyawanya supaya kita menjadi miliknya? Pernahkah kita memikirkan hal itu? Apa sih yang menjadi keuntungan bagi Tuhan sehingga dia telah rela mengorbankan segalanya, bahkan rela mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya? Datangnya dalam dunia ini pun bukan karena permintaan manusia, tapi karena inisiatifnya sendiri, sehingga kita bisa dilayakkan dan menjadi miliknya. Sesungguhnya tidak ada keuntungan sesuatu pun bagi Tuhan saat ia mau membeli hidup kita dengan sebuah harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus, yang tak bercacat dan tak bernoda. Bahkan ia rela memberikan nyawanya hanya dengan satu tujuan, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Siapa yang diuntungkan? Saya dan saudara-saudara. Ini adalah sebuah kasih karunia yang tak ternilai harganya. Bayangkan. Sebab ternyata Tuhan mau membeli hidup kita bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi karena belas kasihan Tuhan atas kita, atas manusia yang hina ini, atas manusia yang berdosa ini. Tuhan tidak ingin melihat kita, manusia yang Allah ciptakan, yang adalah ciptaannya, pada akhirnya harus binasa dalam api neraka yang kekal. Lalu kalau Tuhan saja berpikir tentang keselamatan kita, supaya kita hidup bersama-sama di dalam kekekalan, bagaimana mungkin saya dan semua teman-teman sesahabat persekutuan sorgawi saat ini masih sangat-sangat doyan melakukan dosa, nggak mau meninggalkan kecemaran, tidak mau mementingkan Allah dalam kehidupannya? Bagaimana mungkin? Padahal dengan menyadari siapakah kita ini, maka seharusnya kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya berharap kita sepakat dalam hal ini. Bahkan dengan tubuh yang kita diami saat ini, semuanya harus hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai detik ini seringkali kita masih hidup mengikuti keinginan hati kita sendiri. Seringkali kita nggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita lebih menonjolkan keegoisan kita. Saya rasa kita sepakat dalam hal ini. Benar nggak? Seringkali masih ingin memiliki hidup kita sendiri dan belum mau sepenuhnya memberikan hidup kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya hidup kita bukanlah milik kita lagi, tetapi telah menjadi milik Kristus, Tuhan kita. Galatia 2 ayat 20. Kita perlu menyadari hal itu. Nah, kalau kita masih memiliki diri kita sendiri, sebenarnya kita telah mencuri apa yang bukan menjadi milik kita. Kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita telah mencuri apa yang menjadi bagian dari Allah. Karena hidup kita ini bukan lagi milik kita. Kita sudah dibayar lunas. Kita sudah dituntaskan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita harusnya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Harusnya hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan secara totalitas, enggak setengah-setengah. Tuhan sudah berkorban sepenuhnya supaya kita juga memberikan hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan, agar kita dimuliakan bersama dengan Dia di dalam surga yang kekal. Sebenarnya
kita bukan saja tidak lagi memiliki diri kita sendiri, tetapi selama kita hidup di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan waktu Tuhan akan tiba atas hidupnya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Tuhan tuh datang kapan. Gak ada yang tahu Tuhan datang di detik ini, Tuhan datang di waktu yang ini, seperti ini. Enggak, Tuhan akan datang. Nah, jadi pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sudah siapkah kita menjadi miliknya Tuhan seutuhnya? Ataukah selama ini kita ini masih doyan hidup berbuat dosa? Kita ini masih doyan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Padahal yang harusnya kita sadari adalah hidup kita ini, tubuh kita ini harus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Pikirkan hal ini. Jangan sampai tiba-tiba mungkin setelah dari renungan ini, ya Tuhan datang. Gak tahu, gak ada yang tahu. Atau mungkin ini belum beres, Tuhan datang. Makanya yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yang perlu kita pikirkan sama-sama tentang hal ini, yaitu kedatangan Tuhan, kedatangan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Kedatangan tiba-tiba. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua, teman-teman sepersekutan surgawi, sudah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, satu hal yang harus terus saya dan teman-teman atau sahabat sepersekutan surgawi ingat bahwa upah dosa ialah maut. Ingat itu, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sebaliknya, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau upah dosa ialah maut, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, upah kita adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan kita. Jadi selama kita masih bernafas sampai saat ini, jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Belas kasihan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita haruslah kita terima dengan ucapan syukur yang tiada henti-hentinya. Terus kita lakukan, terus kita lakoni, nggak pernah berhenti. Dunia menawarkan apa yang menjadi kesenangan sesaat saja. Tawaran-tawaran di dunia ini memang banyak sekali, tapi ingat, dunia menawarkan kesenangan sesaat saja, dan pada akhirnya semua akan sia-sia. Untuk apa semua kesenangan dunia? Untuk apa semua kesenangan yang kita jalani saat ini kalau pada akhirnya sia-sia? Bahkan apabila saya dan sahabat sepersekutan surgawi bisa memiliki dunia ini dengan segala kesenangannya, dan mungkin kita masih ingin hidup 1000 tahun lagi, tetapi pada akhirnya binasa, apakah kita harus menjadi orang yang sebodoh itu? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Karena hidup damai bersama dengan Bapa di surga tidak akan ternilai harganya. Karena kita telah dibayar lunas, dibayar tuntas dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Jadi saya rasa kita semua tidak sampai sebodoh itu untuk terus menyanyiakan dan menerima tawaran-tawaran dunia ini yang begitu megah. Tawaran-tawaran dunia memang bukan tawaran yang ecek-ecek. Tawaran dunia mungkin bukan hal-hal yang kecil. Tawaran-tawaran dunia ini kadang-kadang membuat kita mungkin jadi berpikir, ya sudah, kesenangan dunia ini tak ada batasnya. Ingat, semua itu sia-sia. Karena yang paling penting adalah hidup punya persekutuan dengan Bapamu di surga. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, masih maukah kita menyanyiakan hidup kita sampai hari ini? Kedepannya bagaimana? Keputusannya ada pada diri kita sendiri. Menyanyiakan hidup hari ini berarti akan masuk kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi dengan meresponi kasih karunia yang telah Tuhan berikan, maka pada akhirnya akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga yang kita sebut persekutuan surgawi, dan mengecap sukacita surgawi yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi who am I? Siapa saya? Pertanyaannya kembali. Jadi siapa saya? Jawabannya adalah, saya adalah milik Allah
dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Dia. Saya bukan lagi manusia yang biasa, tapi saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh saya, pikiran saya, semua yang ada pada saya adalah milik Tuhan, bukan milik saya sendiri. Itu sebabnya saya mau mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, siapapun Anda yang sedang mendengarkan renungan ini, mari kita menyadari bahwa hidup saya bukan milik saya lagi, tetapi hidup saya adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Tuhan dengan pikiran kita, mulut kita, cara berpikir kita, bahkan bisa mungkin cara bernafas kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan, Tuhan izinkan kita terus menghirup udara yang segar sampai pada hari ini. Kita bersyukur. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Shalom, amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.